Mbak. Oke, langsung aja. Kenapa? Gak enak sebenarnya saya mau ngomong ini, cuman harus dibahas sih Mbak. Penting nggak penting, tapi mungkin nggak penting buat Mbak. Ini agak penting buat saya. Iya, nggak apa-apa, langsung cerita aja. Mbak ingat Dion nggak, teman saya? Iya, kenapa dia? Mana ngomongnya ya? Kenapa? Hidupnya lagi sumbang. Makanya tadi dia mau bunuh diri, lompat dari jembatan. Terus dia beneran lompat? Enggak. Saya udah, untungnya sampai duluan, jadi nggak sempet lompat dianya. Saya udah tarik duluan. Cuman ya pas saya tarik jatuh, kepalanya jadi kena aspal. Jadi sekarang? Ya nggak apa-apa sih dianya, aman. Cuman ya, kayak gitu lah Mbak. Hidupnya lagi berantakan. Karena ada masalah. Ada masalah. Apa masalahnya? Masalah keluarga, masalah keuangan, banyak hal. Kamu mau minta tolong saya buat bantu bayarin utang keluarganya? Enggak. Gak apa-apa, aku sebut aja berapa saya Enggak, bisa enggak, bantu. bukan itu Mbak. Jadi? Enggak, bukan masalah minjem Mbak. Lagian nggak enak lah kalau minjem. Seumur hidup saya juga nggak pernah minjem Mbak. Saya juga tahu kok, orang yang minjem itu kadang kalau ditagih utangnya malah lebih galak. Ini bukan masalah minjem uang Mbak, ini mau minta izin kalau misalkan boleh. Dion sama Reza tinggal di rumah yang saya tempatin. Jadi kamu mau bawa orang yang mau bunuh diri ke rumah saya? Mbak, Dion bukan orang jahat loh. Cuman orang yang lagi butuh ditemani. Makanya saya mau ngajak Reza juga tinggal di situ biar nemenin saya, biar saya nggak kerepotan. Kadang suka, ya gimana ya ngomongnya ya. Kemarin
sampai nggak bisa makan, ngacak-ngacak tempat sampah, Mbak. Reza yang cerita. Sampai begitu loh. Ya cuman ya kalau misalkan Ini serius? ya nggak usah saya bohong loh. Saya nggak pernah bohong orangnya. Ya cuman saya nggak maksa ya. Kalau misalkan memang nggak boleh, nggak Iya, apa-apa. iya. Palingan saya suruh cari tempat lain Nggak. atau saya ikat di gerobak lah. Ya gampang lah, nanti bisa tidur di masjid, sholat. Karena ada masjid juga. Iya, iya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih. Ya nggak apa-apa, mau di rumah kan? Boleh. Berapa lama? Saya nggak tahu berapa lama, tapi saya usahain nggak lama. Sampai bener-bener stresnya hilang. Yang penting kamu kasih tahu saya terus ya. Makasih ya, Mak. Boleh saya cium tangan? Ngapain? Ya salim. Buat apa? Saya bukan orang tua kamu. Ya terima kasih. Nggak perlu. Ya udah. Mana sih Kak Davina? Katanya mau ke sini. Itu aja. Satu lagi. Iya Mbak, tadi saya sholat di masjid. Terus saya ini ingat mukanya Mbak. Iya. Oh, jadi Kak Davina ketemuan sama Sena. Tapi kenapa harus di sini ya? Mbak, Sena saya lupa. iya. Nanti saya minta sekalian ya, saya kembali di masjid. Nggak apa-apa Mbak. Nggak apa-apa. Ya ampun. Iya. Nanti kamu. Nanti Mbak kasih aja ke saya. Iya, saya kasih ke kamu. Minta tolong balikin ya. Ya paling saran aja. Di tas selalu bawa mukena aja Mbak. Iya. Biar selalu ingat sholat. Iya. Ngapain kalian di sini? Kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya. Ngapain kalian di sini? Di tempat gelap-gelapan, sepi-sepi gini ngapain berduaan kayak di tempat lain? Nggak gelap, terang. Bukan urusan kamu juga. Kamu tuh emang suka ya dari dulu pacaran diem-diem, sembunyi-sembunyi. Kayak pas sama Rian. Jangan sembarangan kalau ngomong. Kak Davina, malu ya? Hah? Davina dan Rian pacaran sembunyi-sembunyi. Apa karena dilarang mama ya? Atau ada alasan lain? Sana. Lain kali kalau mau ngomong sesuatu, lah telepon aja ya. Nggak perlu sampai ketemu begini. Saya pikir kan jadinya ada apa-apa. Ya saya minta maaf ya Mbak. Soalnya ya kan ngebahas soal izin untuk Dion tinggal. Jadi buat saya itu penting, nggak enak ngomongnya di telepon. Maaf ya sekali lagi ya, saya jadi nggak enak pakai Jihan datang ngomong begitu. Hati-hati Mbak. Thank you. Ya. Saya masuk ya? Sebentar Mbak. Ada yang mau saya tanya sebetulnya, tapi jangan marah ya. Ya kalau aneh saya marah. Pengen tahu Mbak. Tadi kan Jihan sempat ngomong masalah Rian. Sedangkan Rian itu kan saya taunya cinta pertamanya Mbak ya. Jihan bilang katanya dulu Mbak sama Rian sering pacaran sembunyi-sembunyi. Setahu saya, kalau sembunyi-sembunyi begitu ada hati yang dijaga Mbak. Selingkuh. Jangan ngomong sembarangan kalau nggak tahu apa-apa.
Dan jangan sok tahu tentang kehidupan saya. Kenapa Davina reaksinya seemosional itu ya? Sebenarnya bagaimana sih hubungan Davina sama Rian sebelum dia menghilang? Kenapa Davina tampar Sena? Apa Sena melukai hati Davina? Lancang banget, Sena. Nuduh kalau aku sama Rian pacaran sembunyi-sembunyi karena salah satu dari kita sebenarnya selingkuh. Davina, Papa belum tidur. Papa tadi nggak sengaja lihat kamu sama Sena di depan. Ada masalah apa sampai kamu nampar dia, sayang? Berantem kenapa? Enggak, itu tadi cuman salah paham. Pak. Enggak ada apa-apa. Sena, dia nggak nyelingkuhin kamu kan? Sena bukan Dipa, Pak. Ya, syukurlah. Aku istirahat dulu ya. Ke kamar. Ya, sayang. Semoga kali ini hubungan Davina dan Sena lancar. Kasihan Davina kalau sampai gagal lagi. Mas Sena, Oh, ya? permisi Mas. Saya Sari, sekretarisnya Pak Novan. Oke. Iya, Mas Sena dipanggil sama Pak Novan ke ruangannya sekarang. Om Noval manggil gue. Kenapa ya? Mari Mas. Ya. Masuk. Permisi Pak, Mas Sena sudah datang. Silakan. Terima kasih. Ya. Selamat pagi, Om. Pagi. Duduk, Sena. Maaf saya ganggu waktu kamu. Tidak sama sekali, Om. Duduk poin aja, Sena. Ya. Kenapa Davina menampar kamu tadi malam? Om lihat kejadian itu? Ya, dari jendela kamar saya. Sena, tolong jawab saya dengan jujur. Ada masalah apa di antara kalian berdua? Ada sebuah pertanyaan yang menurut Davina itu fatal saya tanyakan. Soal apa itu, Sena? Saya baru tahu kalau dulu Davina pernah pacaran bersembunyi-sembunyi. Makanya saya tanya, kenapa pacarannya sembunyi? Apakah Davina pernah berselingkuh dari pacar yang bernama Rian?
Om? Ah. Sorry.